Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Mengawali kuliah zuhur kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita untuk mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai kalimat yang menghantarkan kita kepada Allah. Sekaligus kalimat tahmid ini merasakan nikmat yang amat besar yang diberikan Allah kepada kita. Pada siang hari ini kita diberikan Allah nikmat hidup. Kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, kita masih diberikan masa dan waktu, dan semua ini suatu saat akan dicabut Allah. Maka segala nikmat hidup diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan nikmat hidup ini dengan sebaik mungkin. Selagi badan kita masih diizinkan Allah mendapatkan nikmat sehat, maka kita gunakan nikmat sehat itu sebaik mungkin. Selagi Allah masih memberikan kita keimanan yang kuat, maka pertahankan iman itu dengan sebaik mungkin. Dan selagi kita diberikan masa dan waktu, maka gunakan masa waktu itu untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini adalah golongan hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai uswah kita, sebagai teladan hidup kita, menteladani beliau, mencintai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Kajian zuhur kita pada siang hari ini adalah lanjutan daripada kajian zuhur kita sebelumnya, bahwa beberapa minggu yang lalu kita telah menguraikan ada satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada salat beliau sebelum beliau mengucapkan salam. Adapun isi doa itu adalah perlindungan kita kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala azab kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada fitnah Dajjal la'natullah alaih. Tentang azab kubur sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kuliah zuhur siang hari ini kita akan membahas poin yang kedua, adalah wa'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka.
kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada beberapa nama-nama neraka yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut dengan siksaan-siksaannya dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Maka pada pertemuan siang hari ini, satu neraka akan kita kupas, yaitu neraka Saqar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah, berbicara tentang neraka Saqar ini Bapak Ibu rahimakumullah, maka landasan dalil yang akan kita angkat adalah Quran surah Al-Mudaththir pada ayat yang ke-26, 27, 28, 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'uslihi saqar, kelak mereka kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar, dan apakah kamu tahu apa neraka Saqar itu? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi kenapa Allah bertanya apakah kamu tahu apa neraka Saqar itu? Tujuan Allah menyebutkan itu adalah supaya kita menyimak dan memperhatikan. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Kata Allah, la tubqi wa la tadar, itu adalah neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, itu adalah neraka yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, yang di atasnya kata Allah ada 19 malaikat yang menjaga. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan yang pertama adalah bahwa neraka Saqar adalah neraka yang membakar kulit manusia. Bayangkan kaum muslimin, saudara-saudaraku, betapa sakitnya ketika kulit terbakar. Dan setiap orang yang merasakan ketika kulitnya terbakar, ketika kita bertanya kepadanya, bagaimana rasanya kita ke kulit terbakar? Rupanya orang yang mengalami ketika kulitnya terbakar, itu rasa sakit yang tak dapat dibayangkan, rasa sakit yang tak dapat diungkapkan. Begitu dahsyatnya sakitnya ketika kulit terbakar, sampai kemudian tak dapat diungkapkan lewat kata-kata, tak dapat dilukiskan lewat kalimat-kalimat, hanya dapat dirasakan oleh orang yang merasakannya. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, tidak usah kita terlalu jauh mengkaji bagaimana ketika kulit manusia dibakar. Sedangkan saat kulit kita terbakar oleh percikan minyak, seorang ibu yang sedang memasak di dapur, yang kemudian dia menggoreng ikan, lalu kemudian ada percikan minyak kemudian melekat kena daripada kulit tangannya, lalu kulit tangan ini kemudian dia membengkak hingga kemudian menggelembung, hingga kemudian pecah keluar air. Rupanya kulit yang kena percikan minyak sedikit itu pun ketika dia mengelupas lalu kemudian kena air, itu rasa pedihnya luar biasa. Terbayang tak kita oleh Bapak Ibu rahimakumullah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tahukah engkau apa neraka Saqar itu? Lawahatul lil bashar, itu adalah neraka yang tidak hanya kemudian mengelupas kulit, yang tidak hanya membakar kulit sedikit, tapi kemudian kulit mereka mulai daripada kepala sampai ke ujung kaki itu kemudian dibakar, kemudian mereka mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah, karena begitu dahsyatnya lah azab api neraka ini, hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita setiap daripada akhir salat kita agar kita berlindung, setelah kita berlindung daripada azab kubur, adalah berlindung kepada azabnya api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di dalam api neraka Saqar itu ada 19 malaikat yang menjaga. Artinya apa? Bahwa malaikat-malaikat yang menjaga itu adalah malaikat-malaikat yang ganas,
malaikat-malaikat yang kasar. Alaiha malaikatun giladun shidada la ya'sunallah wa ma amarahum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah malaikat-malaikat yang memang Allah tugaskan mereka untuk ada dalam api neraka, yang mereka itu tidak punya belas kasihan. Sehingga kadang-kadang ada orang bertanya, apakah malaikat tidak kasihan melihat mereka yang diazab dalam api neraka? Memang Allah siapkan, memang sudah Allah khususkan malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu adalah malaikat alaiha malaikatun giladun shidada, malaikat-malaikat ganas, malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak punya belas kasihan sedikit pun. Maka oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah, salah satu neraka yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah neraka sakar. Neraka sakar adalah neraka yang menghanguskan seluruh kulit, yang membakar kulit kita. Ketika kulit dibakar dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, setelah dia dibakar kemudian terkelupas, kemudian Allah mengganti dengan kulit yang lain, dan begitulah selamanya ketika mereka mendapatkan azab tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, lalu siapa yang akan dimasukkan ke dalam api neraka sakar itu? Siapa orang-orang yang akan dihukum dalam neraka sakar itu? Maka kemudian dalam ayat yang terakhir disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma salakakum fi sakar, ayat 42. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam api neraka sakar? Mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin. Penyebabnya yang pertama adalah melalaikan salat. Kalau ada orang yang berani meninggalkan salat yang 5 waktu sehari semalam, kewajiban yang diperdukan atasnya, berani dia meninggalkan, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati, maka inilah salah satu calon penghuni neraka sakar. Kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Yang kedua, walam nakunu tu'imul miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin, membiarkan tetangga dalam keadaan kelaparan sementara perutnya dalam keadaan kekenyangan, tidak punya perhatian kepada orang fakir miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di atas dunia suka membicarakan hal yang sia-sia. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka berkumpul berbicara yang batil-batil. Kemudian yang keempat adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka jangan kita termasuk dalam 4 perkara ini. Jangan menjadi orang yang melalaikan salat, jangan membiarkan fakir miskin terlantar, kemudian jangan suka berkumpul membicarakan yang batil-batil, dan jangan menjadi orang yang tidak mengimani hari kebangkitan atau hari kiamat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada azab neraka, yaitu neraka sakar. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu